Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam alaihi salam. Dia berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yakni makhluk yang satu dengan yang lain saling menggantikan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam, sebagaimana Dia memberitahukan perkara besar sebelum terwujud. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta diterangkan hikmah diciptakannya manusia. Karena para malaikat mengetahui bahwa di antara manusia ada yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Menurut Qatadah, mereka mengetahui demikian karena mereka melihat makhluk sebelum Adam, yaitu jin dan hin, sekelompok jin atau golongan jin yang lemah. Menurut Ibnu Umar, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, jin sudah ada menempati bumi. Lalu mereka menumpahkan darah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu pasukan malaikat, lalu mereka mengusirnya ke jazirah laut. Menurut para malaikat, jika hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka telah beribadah kepadanya. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dia mengetahui maslahat yang lebih kuat dengan menciptakan Adam dan keturunannya, karena akan ada di antara mereka yang menjadi para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para ulama, dan orang-orang yang mengamalkan agamanya, yang mencintainya, dan mengikuti para rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dari tanah di bumi dan airnya, lalu membentuknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Dia tiupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah dia sebagai manusia yang hidup, yang terdiri dari daging, darah, dan tulang. Hari penciptaan Adam alaihi salam adalah hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga. Dan pada hari itu, ia dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidaklah jadi, kecuali pada hari Jumat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam yang digenggamnya dari semua tanah di muka bumi. Oleh karena itu, anak cucu Adam hadir sesuai keadaan tanah, yakni warna dan tabiatnya. Maka di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, dan antara itu ada pula yang lunak, keras, yang jelek, dan yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ini disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkat dan As-Sahihah. Menurut penyusun Tuhfatul Ahwadhi, hadis ini diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dan Baihaqi. Setelah Adam hidup dan bisa bergerak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Dia berfirman, "Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Menurut Ibnu Abbas, yaitu nama-nama yang biasa dikenal manusia, seperti manusia, hewan, tanah, tanah yang datar, laut, gunung, unta, keledai, dan lain sebagainya, seperti umat-umat dan lain-lain. Menurut Mujahid, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya nama setiap binatang, setiap burung, dan segala sesuatu. Menurut Ar-Rabi', Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepadanya nama-nama para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan keutamaan Adam dan kedudukannya di sisinya kepada para malaikat. Maka Dia tunjukkan kepada para malaikat segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam. Dia berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat pun menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Adam untuk memberitahukan kepada mereka nama-nama benda yang tidak diketahui para malaikat. Mulailah Adam menyebutkan nama-nama benda yang diperlihatkan kepadanya. Ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Kemudian, terjadilah dialog antara Adam alaihi salam dengan para malaikat, sebagaimana yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, "Pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat itu. Lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salammu dan salam keturunanmu." Maka Adam berkata, "Assalamualaikum." Mereka menjawab, "Assalamualaika warahmatullah." Mereka menambah warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk ke surga mengikuti rupa Adam, dan bentuk makhluk senantiasa berkurang, semakin pendek hingga sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak sujud dan bersikap sombong terhadap perintah Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, sedangkan dia lebih mengetahui, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Quran Surat Shad ayat 75. Lalu iblis menjawab dengan angkuhnya, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Shad ayat 76. Iblis tidak menyadari padahal tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih bermanfaat daripada api, karena pada tanah terdapat ketenangan, mudah diolah, dan menumbuhkan tanaman. Sedangkan pada api, terdapat keadaan yang tidak terarah, ringan, cepat, dan membakar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan iblis dari rahmatnya, dan menjadikannya terusir dan terlaknat. Dia berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surat Shad ayat 77 hingga 78. Kemudian iblis semakin benci kepada Adam dan keturunannya. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk menghias keburukan kepada mereka. Dia berkata, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Quran Surat Shad ayat 82 hingga 83. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya." Quran Surat Shad ayat 85. As-Suddi menceritakan dari Abu Saleh dan Abu Malik dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa orang sahabat, bahwa mereka berkata, "Iblis dikeluarkan dari surga, dan Adam ditempatkan di surga. Maka Adam berjalan-jalan di surga sendiri, tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Ia pun tidur. Ketika bangun, ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari tulang rusuknya. Adam lalu bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Seorang wanita." Adam bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau dapat merasa tentram denganku." Lalu para malaikat berkata kepadanya, melihat ilmu yang dimiliki Adam, "Siapa namanya wahai Adam?" Ia menjawab, "Hawa." Mereka berkata lagi, "Mengapa disebut Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana, serta menjauhi sebuah pohon sebagai ujian kepada keduanya. Ia berfirman, "Wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai.
dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Dia berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Quran Surat Thaha ayat 117. Mulailah iblis berpikir tentang cara menyesatkan Adam dan Hawa. Setelah berhasil menemukan caranya, maka ia pun melakukan rencananya itu. Ia pun mendatangi Adam dan Hawa dan berkata, "Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Thaha ayat 120. Maka Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis itu karena sumpahnya, di mana menurut keduanya, tidak mungkin ada seorang yang berani bersumpah secara dusta dengan nama Allah. Maka Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Ketika itulah terjadi peristiwa yang mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya dan telanjang karena maksiatnya, dan keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Segeralah keduanya mendatangi pepohonan untuk memetik daun-daunnya untuk menutupi auratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam dan Hawa, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Ketika itu, Adam dan Hawa sangat menyesal sekali karena telah bermaksiat kepada Allah. Segeralah keduanya bertaubat dan beristighfar. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Setelah Adam dan Hawa menyesal dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Mulailah Adam hidup di bumi dan membuka lembaran perjalanan hidupnya yang baru di sana. Di bumi itu, Adam memiliki banyak keturunan. Ia mendidik dan mengajarkan mereka, serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian dan cobaan, dan hendaknya mereka berpegang teguh dengan petunjuk Allah, serta berwaspada terhadap tipu daya setan. Ia juga mengajak keturunannya agar menyembah Allah, memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran dan keimanan, memperingatkan mereka akan bahaya syirik, kemaksiatan, dan bahayanya menaati setan sampai ia wafat. Ketika Nabi SAW dimi'rajkan ke langit, maka beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam di langit pertama dan dikatakan kepada beliau, "Ini adalah bapakmu Adam alaihissalam, maka ucapkanlah salam kepadanya." Maka beliau mengucapkan salam kepadanya, dan Adam alaihissalam menjawab salamnya dan berkata, "Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga memberitahukan kepada kita bahwa manusia akan mendatangi Adam alaihissalam dan berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya kepadamu, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, dan menempatkanmu di surga. Tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu? Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini dan apa yang menimpa kami?" Tetapi Adam alaihissalam tidak bisa memberikannya dan menyebutkan uzurnya. Ia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pernah memakan pohon yang dilarangnya, sehingga ia menyuruh mereka pergi mendatangi nabi yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com, kisah penggugah jiwa.